my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salesya Salsabila Putri dengan NIM SF2406058 dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses berlangsungnya pembelahan sel, yaitu sel tubuh tumbuhan, tubuh manusia, dan sel tubuh hewan. Yang pertama, kita akan membahas tentang sel tumbuh-tumbuhan pada akar sebagai berikut. Pembelahan sel merupakan cara agar sel dapat tumbuh dan berkembang. Sel yang membelah diri disebut sel induk, sedangkan sel hasil pembelahan diri disebut dengan sel anak. Akar merupakan salah satu organ pada tumbuhan yang dapat menyerap dan menyimpan air yang akan digunakan untuk pertumbuhan pada suatu tanaman atau pohon. Pertumbuhan sel pada akar tumbuhan terjadi melalui pembelahan sel mitosis di jaringan meristem. Pembelahan mitosis ini berfungsi untuk pertumbuhan akar, regenerasi sel-sel yang rusak, dan mempertahankan jumlah kromosom. Pembelahan sel mitosis terjadi di jaringan meristem seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Rambut akar terbentuk di zona pematangan akar tanaman yang sedang tumbuh. Sel-sel rambut akar memiliki luas permukaan yang luas, sehingga meningkatkan kemampuan tanaman untuk penyerapan air dan nutrisi. Kemudian ada sel batang. Pembuatan sel pada tumbuhan batang terjadi melalui jaringan meristematik, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Pada batang tumbuhan terdapat jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang menyusun korteks. Jaringan kolenkim kadang-kadang terdapat di pelipir, pinggir, atau korteks. Jaringan sklerenkim dapat berupa serabut yang berkelompok. Yang berikut adalah proses berlangsungnya pembelahan sel pada manusia. Yang pertama, pembuatan sel kulit manusia terjadi di lapisan epidermis kulit, tepatnya di lapisan basal atau germinativum. Sel-sel baru yang dihasilkan akan bergerak ke permukaan kulit dalam waktu sekitar 4 minggu. Yang kedua, sel hati manusia dapat dibuat dari sel induk pluripotent. Sel hati juga dapat bergenerasi atau tumbuh kembali. Sel induk pluripotent manusia atau HPSC dapat digunakan untuk menghasilkan sel endotel sinusoid hati atau LSSC. LSSC membentuk pembuluh darah mikro yang berperan penting dalam fungsi hati. Organoid hati 3D dapat dibuat dari sel induk pluripotent. Organoid hati ini dapat menjadi sumber sel atau jaringan untuk pencakokan hati. Sel hati utama yang dapat disebut hepatosit dapat menggandakan diri. Setelah hepatosit menggandakan diri, sel lainnya juga mengikuti dan memecah menjadi banyak sel yang berbeda. Sel baru tersebut lantas membentuk sebuah struktur baru, menyerupai organ hati manusia yang asli. Sel hati memproduksi cairan empedu, memproduksi berbagai jenis protein penting bagi tubuh, seperti albumin dan fibrinogen. Sel hati bertugas dalam mengolah sel darah merah yang mati. Dan terakhir, berikutnya adalah proses berlangsungnya pembelahan sel pada hewan. Berupa, sel kulit hewan terbentuk melalui pembelahan mitosis dan asintetis. Mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel somatik, termasuk sel kulit. Sedangkan pembelahan asintetis memungkinkan sel kulit yang tidak dapat membelah mitosis untuk tetap menghasilkan lebih banyak permukaan. Pembentukan sel kulit melalui pembelahan mitosis. Keratinosit, sel epitel squamosa,
yang membentuk sebagian besar kulit. Sel melanosit, sel penghasil melanin atau zat warna kulit. Sel Merkel, sel yang bertugas sebagai sensor penerima rangsangan saraf untuk merasakan sentuhan. Sel Langerhans, sel yang berfungsi sebagai sistem pertahanan kulit. Judas is the